Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Pak dosen telah memberikan waktunya kepada saya. Dan yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam setelah teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Cahyanugroho dengan NIM 2321311014 dari kelas HPI 1A. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pendedak, bagaimana dan apa pendekatan studi hadis di masa klasik. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu hadis ini dulu. Apa sih hadis itu? Di sini saya mencari dari referensi yaitu hadis merupakan riwayat yang mengandung tentang pernyataan, perbuatan ataupun tindakan yang secara langsung itu timbul dari Nabi Muhammad SAW yang teruji secara sah dan terpercaya. Nah, setelah kita mengerti tentang pengertian hadis itu tadi, kita akan masuk lebih dalam yaitu apa sih unsur di dalam hadis itu. Nah, di dalam hadis ini terdapat 3 unsur. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi. Kita mulai dari yang awal dulu yaitu sanad. Sanad ini merupakan rantai di mana ilmu itu turun. Contohnya dari Nabi Muhammad turun ke sahabatnya, sampai ke penulisnya itu tadi. Nah, sanad ini juga sangat penting bagi kita dalam menuntut ilmu. Jikalau tanpa sanad maka ilmunya akan tersesat. Dipertanyakan, istilahnya dipertanyakan dari mana kita akan mendapatkan ilmunya dan akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada rawi. Rawi merupakan penulis dari hadis ini. Penulis, contohnya ada hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu perawinya Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ada matan. Matan merupakan isi dari si hadis ini tadi, atau tema ataupun konsep yang ada di dalamnya. Nah, dari 3 unsur itu tadi maka terbentuklah satu hadis yang cukup untuk kita pelajari. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang pendekatan studi hadis pada masa klasik. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada fikih, yang kedua ada tafsir, yang ketiga ada kalam, dan yang keempat ada ilmu kalam. Nah, apa sih fikih itu? Fikih ini menekankan pada aspek hukum ataupun praktek Islam. Di sini kita sudah mempelajari lah fikih itu tadi. Yang kedua itu ada tafsir. Nah, tafsir ini memahami dan memaknai di dalam Al-Quran itu konteksnya bagaimana, surah-surah Al-Quran itu bagaimana ditafsirkan, diartikan, diterjemahkan. Itu ilmu tafsir, pendekatan studi hadis cara tafsir itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada kalam. Kalam ini apa sih? Nah, kalam ini merupakan pendekatan dengan aspek teologi ya.
tentang konsep keyakinan. Apa sih teologia itu? Nah, teologia ini mencakup tentang pernyataan atau pemeriksaan filsafat, etika, dan pemahaman mendalam terhadap kepercayaan ataupun keagamaan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan Islam dalam konteks keagamaannya. Nah, yang terakhir ada ilmu kalam. Ilmu kalam sih memakai pemahaman yang bagaimana sih? Nah, ilmu kalam ini memakai pemahaman tentang aliran teologis dan juga logika argumen dalam pendekatannya. Itu tadi sedikit tentang presentasi yang dapat saya berikan dari beberapa informasi yang disusun dari makalah saya. Di sini ada contoh hadis menarik ya, yang ini contoh. Ini tolabul ilmi faridotan ala kullil muslimin. Nah, sanadnya ini kan dari Rasulullah. Ini adalah perawinya, penulisnya hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan penulisnya. Nah, matannya itu apa? Matannya itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, itu matan. Isi dari sebuah hadis tersebut. Kurang lebihnya cukup sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.